wasidul fala rahimakumullah, para tokoh masyarakat yang saya muliakan, para sesepuh rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita akan mengkaji tentang keistimewaan amalan bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kita akan memasukinya. Sekarang masih bulan Dzulqa'dah. Berarti beberapa hari ke depan insya Allah kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Ya, apa keistimewaan bulan Dzulhijjah? Yang pertama, Allah bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Rangkaian ibadah, rangkaian amalan bulan Dzulhijjah itu istimewa karena Allah pun bersumpah. Ramadan itu istimewa, teristimewanya di akhir Ramadan. Dzulhijjah istimewa, teristimewanya di awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana dalam surah Al-Fajr ayat yang 1 dan 2, ayat yang kedua terutama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajri walayalin asr. Demi waktu fajar, demi subuh dan 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi walayal asr itu adalah malam yang 10. Maksudnya adalah menurut Zubair bin Awam, Jabir bin Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma, yang dimaksud layalalin asrin adalah awal masuknya bulan Dzulhijjah. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bulan awal Dzulhijjah ini disebut dengan amalut tauhid, amal-amal tauhid, menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bersumpah dalam Al-Quran, berarti kalau Allah bersumpah tentang sesuatu itu sangat istimewa. Wadduha wal laili idza saja wasyamsi wadduhaha wal asri. Ya, sumpah Allah itu pasti ada istimewanya di balik sumpah itu. Wal fajr, demi waktu subuh istimewa. Salat subuh itu istimewa. Pertama, salat yang tidak bisa dijamak dan dikosor. Zuhur asar bisa jamak kosor, maghrib isya bisa, tapi subuh nggak bisa. Yang kedua, ajannya berbeda, ada tambahan dalam ajannya. Ajannya sama tapi ada tambahannya, yaitu as-salatu khairum minan naum. Yang ketiga, seluruh malaikat hadir, baik malaikat malam, malaikat siang. Ya, seluruh malaikat hadir di waktu subuh. Karena itu doa sangat mustajab di waktu subuh. Kenapa? Karena diaminkan oleh para malaikat. Ya, kemudian malaikat mendoakan orang yang sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian yang berikutnya mendapatkan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma bukurina fi ummati. Ya Allah, berkahi umatku di waktu subuh, gelap-gelap dia ke masjid. Dapat doa malaikat, dapat doa Rasulullah, langsung Rasul mendoakan. Jadi umat itu didoakan kalau subuh-subuh gelap-gelap dia ke masjid. Saking hebatnya sholat subuh sampai Allah pun bersumpah wal fajri. Kemudian walayalin asr, wal asr itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ramadan istimewa, teristimewa di akhir karena adanya Lailatul Qadar. Bulan Dzulhijjah istimewa di awalnya, bukan di akhirnya. Itu kebalikan dari bulan Ramadan. Yang kedua keistimewaannya, bulan Dzulhijjah adalah disebut dengan ayyamal ma'lumat. Ayyamat tauhid, hari-hari yang tauhid, ya. Ayyamal ma'lumat, ya. Jadi hari-hari yang ditentukan, hari-hari tauhid, ayyamut tauhid. Makanya disitulah nanti, ya, ibadah-ibadah di bulan Dzulhijjah itu teristimewa. Ya, teristimewanya karena disebut dengan hari-hari tauhid. Disuruh kita mengumandangkan takbir, ya, tahmid, tahlil, ya, ada namanya takbiran nanti kan, ya. Kemudian ada talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, bagi duyufullah, tamu-tamu Allah, ya. Kemudian yang ketiga, keistimewaan bulan Dzulhijjah disebut dengan afdal ayyamid dunya, seutama-utamanya hari dunia. Jadi hari-hari, seluruh hari 365 hari, ada hari-hari utama dunia.
Itulah hari-hari tauhid, itulah hari-hari di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min ayyamid dunya ayyamul a'malu fiha afdal min ayyamil asr." Qala rajulun, "Wala mislu fi sabilillah salasa mirar." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fi salisah illa alla yarji'a." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda bahwasanya tidak ada hari-hari dari hari-hari dunia yang termasuk hari-hari amalan yang lebih baik dari 10 awal Dzulhijjah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan amalan jihad, membela agama Allah?" Rasulullah terdiam, tidak langsung menjawab. Lalu sahabat penasaran, nanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad?" Rasulullah terdiam, nggak langsung menjawab. Baru yang ketiga, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan pahala jihad?" Rasulullah baru menjawab, "Illa alla yarji'a," kecuali jika ia tidak kembali pulang. Artinya dia meninggal dalam keadaan syahid, maka pahala syahid, pahala jihad lebih utama daripada amalan dunia. Kalau dia nggak pulang. Tapi kalau dia pulang dalam keadaan sehat, lebih baik amal-amal dunia, amal-amalan soleh yang lainnya daripada jihad. Saking hebat-hebatnya amal soleh yang dilakukan di bulan Dzulhijjah. Makanya kan dari tanggal 1 kita disunahkan berpuasa, ya Pak ya, tanggal 1 sampai tanggal 9 sunahnya. Nggak mampu berat tanggal 8 dan 9, nggak mampu berat tanggal 9. Tanggal 9 nggak mampu, itu bukan nggak mampu namanya, itu ma'al malasu. Ya Allah. Kemudian yang keempat, keistimewaan bulan Dzulhijjah adanya Yaumul Arafah, adanya hari Arafah. Apa ini Arafah? Arafah itu adalah Yaumul Maghfirah, Yaumur Rahmah, hari ampunan dosa, hari turunnya rahmat, hari dicukupkan segala hajat, dikabulkan setiap doa, hari pertemuan umat manusia, mahsari dunia, mahsarnya dunia, Yaumul Hajjil Akbar, hari haji, hari di mana iblis memandang hina dirinya, kecil pengaruhnya, sempit ruang geraknya. Di mana di hari itu Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu menyelamatkan hambanya dari jilatan api neraka dan membanggakan hamba-hamba Allah di hari Arafah itu di hadapan para malaikat. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, "Ma min yaumin aksar min ayyatikallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Wa innahu laridnu summa yubahi bihimul malaika fayaqulu ma arada haulai." Tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan hambanya dari neraka selain di hari Arafah. Dan sesungguhnya Allah akan mendekatkan rahmatnya pada hari Arafah tadi, membanggakan orang-orang yang sedang wukuf Arafah di hadapan para malaikat. Lalu Allah berkata, apa saja yang mereka inginkan aku kabulkan, apa saja yang mereka minta Allah kabulkan. Masya Allah. Makanya rukun haji itu adalah al-hajju al-arafah. Haji itu Arafah. Puncaknya haji adalah wukuf di Arafah. Alhamdulillah Allah takdirkan, ya mudah-mudahan kami, saya, istri dan seluruh jamaah haji pada tahun ini berbarengan. Ya, Arafah itu jatuh di hari Jumat. Itu berarti disebut dengan haji akbar. Dan itu terjadi hanya 8 tahun sekali. Ya, dalam hadis Rasulullah mengatakan, kalau seorang yang mendapatkan wukuf Arafah di hari Jumat, maka pahala hajinya sama dengan 70 kali ibadah haji. Masya Allah. Mudah-mudahan itu terjadi. Ini mungkin strategi Saudi Arabia nih. Haji tahun ini kan dari seluruh dunia hanya 1 juta. Hanya 1 juta dari dulu dunia. Tapi karena haji Arafah, wukuf Arafah di hari Jumat, seluruh orang Saudi itu pada ingin wukuf Arafah. Nah, itu strateginya tadi antaranya. Bisa jadi wukuf Arafah itu bukan hanya 1 juta, bisa lebih daripada 10 juta. Kenapa? Karena
Kalau itu terjadi, wallahu a'lam. Ya kan nanti sidang isbat di Saudi Arabia itu ditetapkan 1 Julhijjahnya hari apa. Ya kan kalau 1 Julhijjah jatuh di hari Jumat kalau nggak salah ya, atau hari apa gitu, perbarengan dengan 1 Juli, berarti 9 Julhijjah itu jatuh di hari Arafah. Alhamdulillah saya dapat gelombang kedua. Kalau gelombang kedua itu enaknya apa? Capek-capek dulu baru enak. Ya. Capek-capek dulu apa itu? Kita melaksanakan rukun wajib haji dulu. Selesai itu barulah melaksanakan yang sunnah-sunnahnya. Jadi berangkat tanggal 30 bulan Juni jam 9 atau jam 10 pagi dari rumah ya ke Masjid Balai Kota jam 12. Lalu setelah itu menuju ke embarkasi Bekasi, sampai di sana asar sekitar jam 4. Kemudian semalam nginep di asrama, besoknya jam 12 pesawat Saudi Airlines ya, insyaallah menuju. Nah makanya dari embarkasi itu sudah berpakaian ihram. Jadi pengalaman baru nih, ya naik pesawat pakaian ihram, masya Allah. Nggak boleh pakai peci, nggak boleh pakai yang berjahit. Kenapa? Karena nanti ketika sampai di atas pesawat di Yalamlam, nanti diberitahukan oleh kapten pesawat, kita sudah sampai di Yalamlam. Semua jamaah di pesawat ini harus berpakaian ihram dengan niat ihram. Labbaik Allahumma hajjan. Ya dengan pakaian dengan niat ihram, niat haji, niat untuk melaksanakan umrah. Ya tuh, masya Allah, naik pesawat udah pakai ihram. Ya nggak boleh pakai CD. Oh pakai celana nggak boleh. Kalau pakai celana nanti bayar dam Pak. Iya. Nah nggak boleh. Celana nggak boleh, peci nggak boleh, apa. Cuma hanya berpakaian ihram saja. Masya Allah. Itu latihan pakai ihram berkali-kali kita Pak. Masya Allah. Sekarang sih. Mau kerut ya karena AC kencang. Jamaah rahimakumullah. Tapi boleh Pak, boleh. Kalau naik masih boleh, nanti sekitar setengah jam sebelum Yalamlam itu kita udah buka aksesoris, peci, kaos yang ada di dalam, atau CD-nya dibuka. Boleh pakai kaos dulu boleh. Tapi supaya nggak ribet, pakainya nanti tetap pakai ihram, cuma niatnya nanti di atas pesawat itu baru dibuka ya CD-nya dan kaos supaya nggak kedinginan. Udah diberitahukan dari sekarang ya. Allah Akbar. Jamaah rahimakumullah itu. Jadi hari Arafah. Makanya orang yang tidak melaksanakan ibadahnya disunahkan. Sunahnya pun itu termasuk sunnah muakkadah yang sangat dikuatkan. Itu berpuasa tanggal 9 Julhijjah. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya bacakan hadisnya adalah Saumu Arafah yukaffiru sanatan madiyatain. Ya hadis dari Hunaid bin Khalid dari Hafsah radhiyallahu anha. Ya kemudian siapa orang yang berpuasa dari riwayat Imam Sahih Muslim di hari Arafah tanggal 9 bulan Julhijjah, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya selama 2 tahun. Dosa yang tahun lalu dan dosa yang tahun akan datang. Bayangkan tuh, 1 hari puasa, fadilah keistimewaannya 2 tahun Allah ampuni dosa kita. 9 Julhijjah, 1 hari sebelum kita memasuki Idul Adha, Idul Kurban. Jadi jangan sampai nggak puasa Pak. Mungkin kalau tanggal 1 berat lah, tapi tanggal 9 masa berat kan nggak mungkin 1 hari. Ya, itu paling utama tuh tanggal 9-nya. Kalau dari tanggal 1 silakan tafadhol. Ya, tanggal 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 silahkan ya, karena itu bagian daripada melakukan amal-amal soleh di bulan Julhijjah ya. Walaupun ada riwayat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman ya, jadi Rasulullah itu tidak berpuasa kecuali di tanggal 9 ya. Ini dalam riwayat yang lain ya mengatakan Rasulullah puasa tapi tidak karena khawatir jadi wajib gitu. Jadi boleh kita berpuasa dari tanggal 1 sampai 9 Julhijjah, silahkan tafadhol. Karena bagian daripada amal-amal soleh yang dilakukan di 10 awal bulan Julhijjah, Yaumul Arafah. Kemudian yang kelima keutamaan bulan Julhijjah adalah
yaumun aklin wa surbin wa zikrullah, yaumun nahar, yaumut tasyrik, ayyamu Idul Islam. Nah, jadi keutamaan bulan Dzulhijjah itu disebut hari makan, hari minum, hari zikir, yaitu hari Idul Adha, hari-hari tasyrik, hari Idul Kurban. Kenapa disebut hari makan, hari minum, hari zikir? Karena pada hari itulah diharamkan puasa dari tanggal 10 sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah, haram puasa, Pak. 10 hari Idul Adha, 11, 12, 13 hari raya tasyrik, haram kita berpuasa, maka disebut hari makan, hari minum. Ini kan luar biasa, nggak ada hari puasa itu sampai 4 hari. Biasanya hanya 1 hari, Idul Fitri hanya 1 hari kan. Idul Adha 4 hari haram puasa. Apapun alasannya, mau puasa qada, mau puasa sunnah yang biasa Senin Kemis, puasa Daud, haram puasa. 4 hari itu haram. Kenapa? Hari makan, hari minum, hari zikir. Kenapa disebut hari zikir? Karena di saat itulah kita disunahkan mengumandangkan takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu takbiran. Hari takbiran, makanya hari zikir, hari makan, hari minum. Allahu Akbar. Ya, hari Idul Adha, hari tasyrik, tuh takbirannya pun lama, Pak. Ya, jadi kalau Bapak mau siang malam takbiran dari tanggal 10 sampai 13 silahkan, beduk boleh ya. Coba masalahnya ya orang-orang pada ngomong ini orang udah lama begini ya. Setiap malam dari 10 sampai 13 takbiran terus ini ya. Nah, makanya disebut dengan takbirnya itu kita lakukan ba'da sholatil maktubah, selesai sholat wajib, selesai zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh kita takbirannya. Ya itu. Tapi kalau mau malam semalam suntuk 4 malam silakan ya, boleh, nggak ada yang larang, boleh. Nah, cuma ganggu orang gitu ya, pakai beduk segala ganggu orang. Iya, hanya semalam aja biasanya. Nah, itu Pak ya, itu. Ini makanya keistimewaan bulan Dzulhijjah ini luar biasa ini. Saking disebut dengan hari makan, hari minum. Makanya hari makan, hari minum gak ada tuh. Hanya di bulan Dzulhijjah ini. Kemudian yang keenam, keistimewaan bulan Dzulhijjah disebut dengan ummatul ibadah, induknya ibadah. Kenapa disebut induknya ibadah? Karena menghimpun semua ibadah dalam syariat Islam ada di dalam bulan Dzulhijjah. Kalau bulan Ramadan ya ada, tapi tidak ada haji. Semua ibadah ada, tapi nggak ada ibadah haji. Tapi kalau bulan Dzulhijjah ada semua ibadah. Puasa ada, ya kan, tanggal 1 sampai tanggal 9. Sedekah ada, kita sedekah, ya kan, sedekah di bulan Dzulhijjah, pahalanya luar biasa, sama dengan sedekah di bulan Ramadan. Kemudian sholat, ada sholat Idul Adha. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, itu bukan sholat Idul Fitri, tapi sholat Idul Adha. Inna a'tayna kal kausar fasolli lirabbika wan. Sholat di sini apa maksudnya? Sholat Idul Adha. Setelah sholat baru wanhar, kurban. Makanya hebat banget disebutkan oleh Allah sholat. Lalu apa lagi? Ibadah haji. Nah, ibadah haji ini adalah ibadah menghimpun semua ibadah. Ada 4 macam ibadah. Ada namanya ibadah qalbiyah, ibadah hati, zikir, mendoakan orang lain diam-diam, itu ibadah hati, ya kan? Ya, menguatkan iman, ya, ikhlas, itu ibadah hati. Yang kedua ibadah lisan. Ibadah lisan ini adalah ibadah yang lebih titik tekanan kepada lisan. Misalnya zikir jahar, ya kan? Dakwah, mengajak orang, lisan. Kemudian yang ketiga ibadah badan, ya, badan. Ibadah yang titik tekanan kepada badan, fisik. Puasa, ya kan? Menahan makan, minum, ya kan? Kemudian sholat, ruku, sujud, i'tidal, sampai salam, ibadah badan. Lalu ada ibadah mali, harta, zakat, infak, sedekah, kurban, harta. Nah, ibadah haji ini merangkum semuanya. Di situ ada ibadah hati, niat, ya kan, labbaik Allahumma labbaik, lisan labbaik Allahumma, ibadah lisan labbaik Allahumma labbaik, ibadah badan, badan semua itu, Pak. Masya Allah, kalau saya baca doa itu, Pak, doa tawaf pertama 2, 3, 4 nggak hafal gitu. Sampai-sampai ketika nanya, ada yang menyeletuk kepada pembimbing haji, Pak Ustadz, jangankan Ustadz yang nggak hafal, yang nulis bukunya aja belum tentu hafal. Iya, Pak, belum tentu. Coba aja. Kalau hafal semua doanya itu, masya Allah. Ya Allah. Jadi
Jadi itu makanya lebih banyak kepada ibadah badan. Yang penting niat kuat. Ya niat ketika tawaf gimana, niatnya sa'i gimana. Kalau berdoa-doa itu ya kita baca boleh. Sekarang ada aplikasi Haji Pintar di handphone, boleh megang handphone. Ya capek bawa buku berat banget, pakai handphone. Ada Pak Haji Pintar, tinggal mincet mau doa apa ada. Masya Allah, saking mudahnya sekarang kita untuk melaksanakan itu. Ya. Kemudian ada ibadah mali harta. Nah itu kan makanya kan harus ada dana, harus ada uang. Tapi cerita-cerita kalau kita lihat di TV ini baru-baru apa ini ya Allah, ada orang-orang yang menurut akal logika kita itu nggak mungkin dia bisa ibadah haji. Tapi karena kekuatan niat yang kuat, dia menyisihkan hasilnya bisa ibadah haji. Di Majalengka itu tukang beca, suami istri belasan tahun ngumpulin uang, sehari dapat uang itu sehari 50.000 itu paling gede. Tapi dia bertekad 30.000 dia sisihkan untuk haji. Akhirnya tahun ini bisa berangkat haji bersama istrinya di Majalengka. Itu ya Allah, tukang beca. Kemudian ada lagi tukang bawang. Tukang bawang di pasar, ibu-ibu berangkat haji tahun ini. Ya Allah. Ada lagi tukang nasi uduk di Ciputat. Ya, dia setiap mau belanja nasi uduk itu ke pasar Ciputat. Nah, kemudian ketika dia nyebrang ada mobil ditabrak sama mobil, mobilnya tanggung jawab, mobil mewah. Ya, mohon maaf Bu Haji, saya nggak ngeliat Bu Haji. Ya, dia tanggung jawab dibawa ke rumah sakit, lalu ibu itu ngomong, maaf Pak, saya belum haji. Ya, memang itu cita-cita saya, setiap hari ingin haji. Insya Allah Ibu tahun ini berangkat haji bersama saya. Itu kata yang nabrak itu. Makanya bapak-bapak jamaah, apalah kalau pengen cepat haji, ya habis dari sholat subuh jalanan di tengah jalan situ, ya, nyari mobil nabrak, insya Allah ditabrak mati nggak jadi haji. Itu namanya rezeki. Ini cerita benar Pak, tukang nunduk di Ciputat. Lalu ada lagi tukang daun pisang tuh bisa menunaikan ibadah haji. Kenapa Ustaz? Karena dia jual daun pisang dan kebun-kebunnya. Kebun. Allahu Akbar walillahil. Ada tukang jahit tuh. Tukang jahit di Jawa tuh. Seorang ibu Pak di RCTI itu saya lihat tuh pas banget nonton tukang jahit yang ngumpulin uang 10.000 20.000 tahun ini bisa haji. Itu karena niat yang kuat sebenarnya. Tapi orang yang hidupnya berlimpah harta belum tentu haji. Ya Allah. Makanya haji itu ada 3 tingkatan di negeri kita ini. Ada haji yang antri lama, itu seperti biasa tuh ada yang ikut KBH, ada yang mandiri gitu kan. Yang sekarang 39.880.000 dan seterusnya ya sekitar itu. Alhamdulillah saya bayar cuma 35. Kenapa enggak sampai 39? Itu katanya dana manfaat. Alhamdulillah dapat dana manfaat. Bayarnya cuma 35 Pak, enggak sampai 39. Nah, kemudian ada lagi yang mandiri, ada yang KBH. Bedanya di mana? Kalau KBH nambah duit, kalau mandiri sendiri yang ngurus. Semuanya ngurus sendiri. Tapi enak, jadi tahu seluk-beluknya. Ngurus bikin paspor sendiri, ngurus ini sendiri, semuanya sendiri. Alhamdulillah. Ya. Besok juga berangkat sendiri, Pak. Kita nggak ada rombongan, berangkat sendiri. Ya. Allah. Malah semua jalan-jalan naik angkot deh, nggak usah. Kalau yang mau ngantor silakan. Ya. Nah, itu jadi wajib mandi. Kemudian yang kedua, ada yang haji antrinya lebih pendek, separuh. Dulu 2 tahun, 3 tahun, sekarang hampir 5 tahun. Itu dananya namanya haji plus, biasanya 100 jutaan. Haji plus itu 100 jutaan. Tapi ada kalau Bapak pengen haji tahun ini, berangkat tahun ini gampang. Ya, murah Pak, hanya 15.000 US dollar. 260 juta. Jadi kalau Bang Toto mau berangkat tahun ini gampang, punya uang 260 juta, setor langsung berangkat. Namanya haji furoda. Haji furoda tuh. Ya, haji ini haji furoda tuh. Tapi ada yang nggak mau antri dia naik sepeda. Itu Fauzan dari Magelang ya. Magelang si Fauzan ini berangkat dari bulan November tahun ini haji. Fauzan orang Muhammadiyah naik sepeda 7 bulan masuk TV lagi ditayangkan tuh.
Ditayangkan tuh Pak, di TV-TV Arab ditayangkan, TV Saudi pun nayangkan. Ya Allah, kagum. Ya Allah. Gila, bayangin naik sepeda dari Magelang ya ke Jeddah, ke Arab. Yakin kuat 7 bulan. Nggak perlu antri, kita sampai 10 bulan sampai 27 tahun nggak perlu antri, itu 7 bulan bisa berangkat Pak. Ya Allah. Ya Allah, naik sepeda tuh Pak. Ya Allah, haji itu. Pengen haji itu ya Allah. Bahasa Arabnya bagus juga dia, ternyata emang orang Muhammadiyah ya. Nular tuh udah pakai toko sepeda, daripada sepeda ke Gunung Pundet mending ke Mekah. Iya. Oh, ya kan banyak banget orang yang main sepeda sekarang. Coba sekali-kali ke Mekah tuh kayak Fauzan itu. Cuma 7 bulan gak perlu antri. Gak perlu antri ya Allah. Komunitas pondok iya, pondok komunitas sepeda ke sana langsung ya Allah. Bisa-bisa nanti banyak yang nular nih ya kan. Ini baru kali. Kalau motor pernah dulu ada. Motor tuh ada sama anaknya, motor ada. Pakai motor mah kan lebih. Ini motor ini sepeda, masya Allah. Gue sih 7 bulan, bayangin 7 bulan ya. Ya pasti ya Allah 7 bulan. Ya. Jadi dia punya planning, dia kan punya planning dia sampai negara ini apa mungkin ngaturnya itu udah lama dia. Mungkin berapa tahun sebelumnya tuh udah mulai ngatur. Tahu deh. Iya. Ya kan sekarang gampang, ada Google Map kan. Ada Google Map bisa ke seluruh dunia juga bisa lah. Naik kapalnya dia ini ya, naik kapal laut berarti. Gak naik pesawat, naik kapal laut. Naik kapal laut terus beberapa negara lagi naik lagi, jalan lagi, masya Allah. Iya. Dan itu banyak ininya, banyak yang nyumbang akhirnya. Banyak dapat duit, yang banyak yang dapat plus, masya Allah. Itu udah berkah namanya. Nah haji itu. Jadi haji itu istilah duyufullah tamu Allah. Makanya bulan Zulhijjah ini bulan satu-satunya bulan yang bisa menunaikan ibadah haji. Ya, itu. Makanya puncaknya itu hanya tanggal 8 sampai 13 saja udah. Yang lain-lainnya hanya sunnah aja 8 sampai 13. Itu ada namanya nanti tawaf ifadah lah, tawaf wada lah, kemudian itu di akhirnya. Kemudian ada wukuf, melempar jumroh, ada mabit di Musdalifah, di Mina. Bahkan ada yang dapat VIP tahun ini Pak. Ini luar biasa Saudi Arabia nih. Tapi itu dikocok ya Allah. Jadi ada 1.500 jamaah haji yang mendapatkan hotel bintang 5. Dikocok itu. Tapi bayarnya biasa kayak saya, tapi dapat hotel bintang 5. Ya Allah ya Rabbah. Namanya hotel bintang 5 fasilitasnya enak banget. Jadi 1.500 jamaah haji dari seluruh Indonesia yang 100.000 itu dapat hotel bintang 5 baik di Mekah Madinah. Tapi itu dikocok, itu rezeki lah. Ada itu masalah viral kan sekarang. Masya Allah, mudah-mudahan dikocok dapat gitu ya. Ya Allah. Jadi jarak Masjidil Haram itu nggak jauh, ya jarak Masjid Nabawi itu nggak jauh. Yang dapat hotel bintang 5. Kalau kita kan dapat hotel bintang 3, bintang 7 ya. Ya makanya kalau itu tergantung bayar tuh. Kalau yang bayarnya haji biasa itu 3 kilo dari hotel ke Masjidil Haram. Kenapa Ustaz tahu? Ya sekarang gampang, lihat aja di Google. Hotel saya namanya ini nih, ke Masjidil Haram 3 kilo, 2,8 kilometer, nggak sampai 3 kilo. Kemudian kalau yang bayarnya yang 100 juta tuh, itu jaraknya bisa minimal ya, paling jauh tuh 1 kilo, kadang cuma 500 meter. Kalau yang bayarnya Foroda tadi 260 juta, itu ya nempel. Dia baru keluar hotel langsung Masjidil Haram. di bawah jam. Baru keluar hotel langsung Masjidil Haram. Ustaz syukur dia bawa jamaah tuh. Ya Allah, beliau setiap tahun Ustaz syukur tuh. Rezekinya beliau tuh gantiin murabi Ustaz Arifin. Dia bawa jamaah, tanggal 28 beliau berangkat. Masya Allah. Jadi ya ternyata ada yang bulan Juli berangkat Pak. Ada yang bulan Juli, itu Haji Furoda tuh. Bulan Juli. Jadi pas sampai di sana langsung melaksanakan rukun haji dan wajib haji. Jadi Masya Allah tanggal berapa? Tanggal 3 Juli itu masih ada yang berangkat. 4 Juli juga ada. Allah Akbar. Nah inilah kembali lagi. Jadi bulan Zulhijjah bulan yang menghimpun semua ibadah di dalam bulan Zulhijjah. Nggak ada. Bulan Zulhijjah hebat banget. Maka ummatul ibadah, induknya ibadah ada. Sholat ada, puasa ada, sedekah ada, haji ada, apalagi kurban ada. Hanya di bulan Zulhijjah, bulan lain nggak ada. Hebatnya bulan Zulhijjah ini, masya Allah. Sampai yang ketujuh, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Bakar As-Siddiq, sahrani la yunqusani sahra idin ramadhanu
wa Dzulhijjah. Ada 2 bulan yang tidak memiliki kekurangan, yang ada keistimewaan, keutamaan, ya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Itulah hebatnya Dzulhijjah ini, 2 bulan. Makanya kalau kita ibadah di bulan Dzulhijjah sama beribadah di bulan Ramadan. Sama, maka manfaatkan tuh. Kalau bisa khatam Quran selama dari tanggal 1 sampai tanggal 10 tuh. Usahakan. Karena saking hebatnya bulan Dzulhijjah ini. Ya, nggak puasa berat, nggak mampu, ya kita ganti dengan ibadah lain. Bisa sedekah, bisa zikir, bisa baca Al-Quran. Ya, one day one juz, bisa 1 hari 1 juz. Ya, atau yang lainnya ya, masya Allah. Kemudian yang berikutnya, keutamaan bulan Dzulhijjah ini adalah bulan di mana, ya kata Rasulullah SAW, bulan disempurnakan agama Islam. Di bulan Dzulhijjah, yaitu ketika Rasulullah haji wada, beliau berkhutbah, turun ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Aku sempurnakan Islam ini sebagai agama. Jadi Allah sempurnakan agama Islam. Ya, agama Islam sempurna ya di bulan Dzulhijjah itu. Karena itu manfaatkan bulan Dzulhijjah. Kemudian amalan-amalannya tadi sudah haji, umrah, puasa, kemudian sekarang kurban. Sekilas tentang kurban. Nah, kurban ini adalah syariat yang lama, Pak. Syariat yang bukan hanya kita lakukan, tapi sejak Nabi Adam ketika Qabil dan Habil berkurban, yang diterima kurbannya itu adalah yang karena Allah, yang dia memberikan yang benar. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Kemudian sejarah berikutnya yaitu ketika Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih putra satu-satunya sematawayang waktu itu, tapi ketika sudah menginjak dewasa diperintahkan untuk disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya. Ya, maka disebut dengan tarwiyah, itu diantaranya ada maknanya mimpi. Mimpinya Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra yang disayanginya, Ismail alaihissalam. Kemudian disempurnakan oleh Rasulullah SAW dengan syariat kurban. Kalau dulu tuh hanya kambing saja, Pak, domba saja. Disempurnakan yaitu syariat kurban dengan onta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Nah itu, ya itu syariat. Dulu hanya domba saja, hanya kambing saja. Disempurnakan oleh Rasulullah dengan sapi atau onta. Nah, lalu apa syarat-syarat kurban? Ini fikih kurban ya, supaya nanti menjelang Idul Adha itu sudah paham, lalu kita bisa mengamalkannya dan semua bisa berkurban. Syarat pertama syarat keyakinan. Baik orang yang menyembelih atau orang yang berkurban harus muslim. Tidak boleh kafir atau syirik atau musyrik. Tidak sah. Nah, berbeda dengan hadiah. Jadi kalau ada orang misalnya menyumbang 1 ekor sapi untuk Masjid Nurul Falah, tapi orangnya agamanya beda, Kristen atau yang lain, kita nggak boleh terima, Pak. Kenapa? Karena tidak sah kurban itu dari orang syirik, dari orang musyrik, dari orang yang berbeda agama, dari orang kafir. Kenapa? Karena kurban ini syariat, bukan sembarangan. Ya, kecuali kalau dia memberikan hadiah, namanya hadiah, bukan kurban. Kemudian yang kedua, syarat niat dan tujuan. Niatnya karena Allah, tujuannya karena Allah. Makanya ketika berkurban ini, ya niatnya apa? Allahumma minka walaka. Ya Allah, ini dari dan untukmu ya Allah. Ketika kurban kan Bismillahi Allahu Akbar, kemudian dengan niat karena Allah. Niatnya nggak boleh tujuan bisnis, nggak boleh tujuan politik, harus karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Sama dengan ibadah haji, ibadah-ibadah lain pun harus karena Allah. Harus karena Allah. Syarat yang ketiga, binatangnya. Binatangnya sudah ditentukan. Pertama, binatangnya harus hidup ketika disembelih. Kemudian binatangnya bukan hasil merampok, bukan hasil mencuri, bukan hasil korupsi, bukan hasil menipu. Binatangnya dibeli dari harta yang halal, bukan hasil riba. Kemudian hewan kurbannya
yang paling utama onta, sapi, kambing dan domba. Ya, utamanya adalah sendiri satu onta satu orang utamanya. Ya, kalau tidak mampu boleh 7 orang untuk sapi sampai 10 orang untuk onta. Nah, onta itu boleh 10 orang, Pak. Ya. Nah, ini jamaah saya waktu itu dia bercerita, jamaah di sebuah tempat di masjid, Pak Ustadz, saya waktu itu baru tahlul awal, jadi belum selesai melaksanakan wajib hajinya karena dia berduaan sama istrinya, ya, dia melakukan hubungan suami istri. Nah, kaget dia, wah ini kan belum selesai ini, karena udah terlanjur. Akhirnya dia bayar apa, Pak? Dia bayar damnya dengan onta. Masya Allah, harganya berapa itu onta? Kalau sapi mungkin 20 jutaan, kalau onta bisa 50 jutaan. Masya Allah, orang kaya dia ya. Ya terpaksa Ustaz kita bayar dam katanya. Dam itu onta. Karena belum saatnya. Tahallul itu kalau udah selesai semua rukun wajib haji, tahallul yang berikutnya baru boleh. Kalau tahallul pertama nggak boleh. Kemudian binatangnya usianya kalau onta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing boleh 1 tahun, ya, atau kurang dari 1 tahun, yang penting kambingnya gemuk dan sehat. Syaratnya diutamakan jantan. Boleh nggak betina? Boleh kalau nggak ada. Utamanya jantan. Kemudian nggak boleh cacat, harus sehat. Apa yang dimaksud cacat? Cacat itu buta, kemudian sakit, pincang, tulang rusuknya patah, kemudian kurus, kemudian lumpuh. Wah, itu nggak boleh itu. Kupingnya terpotong, kemudian lubang kupingnya, giginya, dan seterusnya. Pokoknya benar-benar harus sehat. Nah, ini ya nanti yang mau kurban ya. Kemudian dari sisi tempatnya, syarat tempatnya utamanya yaitu di tempat selesai sholat Idul Adha. Kalau kita nggak mungkin ya, karena waktu itu sholatnya di lapangan. Kemudian waktunya harus selesai sholat Id. Kalau sebelum sholat Id, apa kata Rasulullah? Man doha qabla sholat fa inna ma jali nafsi wa man jaa ba'da shalah faqad tamma nusuku wa asaba sunnatul muslimin. Siapa orang yang menyembelih sebelum sholat Id, maka menyembelihnya untuk dirinya sendiri, artinya tidak sah, tidak dapat pahala kurban. Siapa yang menyembelih selesai sholat Id, maka sahlah dan sempurnalah kurbannya. Sampai kapan? Sampai sebelum maghrib tanggal 13 bulan Zulhijjah. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah waktunya. Jadi boleh kalau Bapak mau kurban hari kedua, ketiga, keempat pun boleh. Yang penting sebelum maghrib tanggal 13 bulan Zulhijjah. Kemudian syarat alatnya harus tajam dengan pisau dan sejenisnya. Kemudian dari cara menyembelihnya, insya Allah tahu ya, menghadapkan ke kiblat. Kemudian doanya, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Allah minka walaka, Allahumma taqabbal minni, Allahumma haja min fulan bin fulan. Jadi sebutkan namanya. Ini kurban dari siapa untuk siapa. Yang terakhir dari pembagiannya, distribusinya berbeda dengan zakat. Kurban ini dijelaskan di dalam surah Al-Hajj 36 dan hadis riwayat Imam Ahmad, Ali bin Abi Thalib, yaitu kurban itu pertama 1/3 untuk yang berkurban, kecuali kalau nazar. Kalau nazar seluruhnya untuk fakir miskin, untuk orang lain. Jadi nggak boleh dia menikmati kalau nazar. Nazar itu misalnya sebelum Idul Adha dia bernazar kalau bisnisnya goal saya akan kurban, maka dia kurban, nggak boleh dia mencicipinya karena dia nazar. Tapi kalau kurban sunnah nggak nazar, sunnah mencicipinya tidak lebih dari 1/3. Yang kedua 1/3 untuk fakir miskin. Yang ketiga 1/3 untuk seluruh masyarakat, keluarga, kerabat, baik muslim ataupun non muslim. Jadi boleh Pak, kita memberikan daging kurban untuk non muslim, boleh. Ya, itu hadiah namanya, boleh. Tapi tidak jadi utama. Utamanya adalah orang fakir miskin dan keluarga yang muslim.
Itu pembagiannya. Ya, ini diantara masalah kurban. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemampuan untuk berkurban. Dalam hadis Rasulullah SAW, man wajada sa'atan lam tudahila taqrabanna musallana. Siapa yang memiliki uang, rezeki, dia tidak mau, bukan tidak mampu, tidak mau berkurban, jangan mendekati musola kami. Artinya saking penting-pentingnya untuk berkurban. Mudah-mudahan semua kita mampu melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Dzulhijjah, karena begitu istimewanya bulan Dzulhijjah ini. Amin. Dan mohon doanya, mudah-mudahan saya, istri